Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Royhan selalu meminta kepada teman-teman semoga kita semua diberikan kesempatan untuk bisa masuk ke kampus terbesar ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba lanjutkan terkait dengan Unity pembelajaran ini, di mana kemarin beberapa hari disibukkan ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya tidak update. Oke, hari ini kita tambahkan belajar di input system, di mana input system di sini bagian-bagian yang tentunya sangat berguna ya ketika misalnya kita mau manuver untuk player supaya lebih pergerakannya seperti halnya kalau kita translate dulu seperti ini. Saya translate semua ke bahasa Indonesia. Jadi untuk memasang sistem input baru, buka pengelola paket Unity. Jadi di sini menjelaskan cara pemasangan untuk ke package input system. Jadi kalau misalnya belum ada, bisa diinstal dulu melalui package manager. Di sini saya kembali ke project yang 2D ya, jadi yang 2 dimensi supaya lebih cepat, karena memang di sini ada 2 tombol yang sudah ada. Hanya saja nanti saya akan ubah dengan menambahkan input system. Oke, di sini saya tambahkan dulu package manager. Package manager sini saya masukkan ke sini supaya nggak berantakan. Oke, di sini saya kembali ke unit registry. Nah, ini error karena sessionnya habis ya. Jadi kalau sessionnya habis bisa disiasati dengan keluar atau logout dulu di sini, kemudian nanti login lagi. Tapi saya langsung aja dulu biar cepat ya. Sini unit registry. Jadi ke input system bisa juga searching di sini input system. Nah, itu nanti di bagian sini input system. Di sini versinya 1.7. Makanya tadi di web saya bukakan di sini input sistemnya 1.7. Meskipun di sini sudah ada yang beta 1.8. Jadi kita pakai yang ada aja yang ada di sini. Karena Unity kita pakainya 2022.3.31 F1. Karena ini yang LTS untuk tahun ini. Oke, sini saya install terlebih dahulu untuk input system. Jadi aturannya di sini kita install, kemudian nanti akan ada pertanyaan ini untuk restart editor. Nah, ini juga menunggu ya, menunggu, jadi agak lama, jadi bisa nanti restart editornya dulu, setelah itu baru ke sini untuk melihat bagaimana aktif atau tidaknya apa yang sudah kita install ke bagian project setting. Kemudian di sini memasang sampel. Contohnya di sini sampel kalau misalnya mau digunakan tinggal import aja, defaultnya udah ada di sini. Jadi kalau misalnya mau lebih mudah, kita ambil yang bagian ini dari sampel ya. Oke, ini ya masih compiling. Jadi kita tunggu. Jadi dengan ini semua kita bisa membuat ya, menampilkan sebuah button seperti layaknya PlayStation atau juga joystick. Jadi joystick ini berguna untuk manuver. Di sini bisa di perspektifnya berubah menjadi yang tadinya side on menjadi isometrik ke atas, ke bawah, ke kanan dan seterusnya dengan menggunakan fitur yang sudah ada di sini. Dan di sini free ya. Tapi kalau misalnya mau donasi ya silahkan donasi. Nanti silahkan download. Kemudian juga nanti akan ada kalau misalnya donasi silahkan donasi. Kalau misalnya enggak ya silahkan cari yang tombol yang free. Oke. Ini masih di editor. Nah, ini sini minta restart. Jadi mungkin agak lama. Nanti kalau misalnya lama saya stop dulu. Oke, ternyata restart ya. Oke, di sini sudah selesai restart. Jadi di bagian ini sudah terchecklist yang bagian input sistem ya. Jadi kalau misalnya belum terlihat pasti ada masalah. Oke, kemudian di sini masuk ke file, kemudian edit ya, edit, kemudian project setting. Kita lihat di bagian input system package. Di sini sudah ada beberapa bagian yang secara tampilan tadi sesuai dengan apa yang ada di website ya. Kemudian kita coba masuk ke bagian sini yang input system. Tadi kita cek ada samples. Jadi kalau misalnya mau kita samples di sini algoritma custom concept binding. Kemudian di sini ada input encoder, on-screen control. Di sini simple setup for enjoy cake screen di sini. Simple demo, kemudian juga simple multiplayer, touch sample. Ini kalau misalnya kita mau coba kita pakai on-screen control juga bisa ya. Oke, di sini saya masuk ke aset. Kemudian di sini saya import dulu yang on-screen control. Oke, on-screen control di sini seperti tampilannya seperti ini. Ini contoh ya. Jadi kalau misalnya kita cek skinnya, canvas ini, kemudian ke skin, ini bentukannya kayak gini, left stick, right stick. Jadi kalau misalnya kita coba mainkan ya, sebelum kita masuk ke bagian tertentu ya, ini coba cek. Ini left sticknya seperti ini, kemudian right sticknya ini seperti ini, joystick, kemudian ini tombol A, B, Y, X. Jadi tampilannya seperti ini kalau yang 2 dimensi. Di sini
kalau misalnya mau diubah bisa dirubah di bagian ini. Oke, sini berarti event sistemnya di sini nggak ada ya contohnya. Kita kembali lagi ke set, kita cari lagi package manager sampel yang binding, yaitu yang ada pergerakan ya. Dan kita ambil yang import ini, kita cek ini ada C# scriptnya. Oke, kemudian ini kita cek ya scriptnya apa saja yang kita masukkan ke sana. Oke, di sini input system layout utilities, kemudian di sini variable, kemudian ada custom composite. Untuk kelasnya saya close dulu. Kemudian di sini inisial banyak ini ya, banyak yang tidak terpakai atau yang komentarnya. Jadi di sini bisa diambil bagian ini ya, text value, vector 2, kemudian value float, kemudian ini udah selesai. Oke, ke codingannya. Jadi custom binding composite, kemudian input device test control, binding UI, kita cek lagi, ditaruh di aset supaya tidak acak-acakan ya. Kita simple demo ini. Oke, simple demo. Sini ada controllernya, ini simple project, kemudian di sini ada skinnya ya. Jadi kalau kita skinnya seperti ini, kalau di simple demo kita buka satu-satu. Ini ada environment, masuk ke skin. Di sini yang seperti 3D ya, ini 3D, kita ganti ke sini action, itu cari ke sini environment, run cube directional light, ini juga 3D, ini juga sama di directional ke player, ini juga 3D. Jadi untuk melihat contoh-contoh ini kita bisa langsung play ya, dan juga mengcopy dari beberapa contoh simple. Di sini ini simple controller using action asset, ini move speed, rotate speed, pull speed, kemudian ini ada fire nya juga. Jadi ada beberapa function yang digunakan, ada wake, ada update, dan biasanya ada enable dan start ya. Oke, kita coba yang salah satunya, yaitu ini. Meskipun di 3D ya, harusnya pakai yang 3D ini ya. Jadi ini nggak ada, cube aja. Yang ini player, ini sepertinya harus pakai yang 3D dulu ya. Oke, ini kita ganti simple demo, simple UI. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada beberapa bagian ya yang tentunya kita bisa pelajari. Di sini di action dari mapnya, di sini gameplay, kemudian di sini actionnya, action dari controllernya, ada move, look, interact. Jadi masing-masing punya fungsi masing-masing. Di sini left stick gamepad, di sini pakai left stick gamepad, kemudian move-nya di sini value vector 2. Jadi yang look juga sama, interact juga sama, tapi di sini button interact yang tombol button E. Jadi kalau kita lihat di bagian project tadi, di sini di rebanded UI, masuk ke skin, dan kanvas ini juga 2D lagi ya. Kalau misalnya kanvas kayak gini, ini layoutnya dari kanvas, kemudian event system. Jadi di sini kanvasnya ada background, keyboard, gamepad, jadi hal-hal seperti ini kita bisa copy kemudian masuk ke game kita. Oke, kita coba cek dalam play. Oke, ini saat ini karena memang ini 3D ya, harusnya di 3D. Oke, penting kita cek di sini codingannya seperti ini, kemudian readme-nya kayak gini. Oke, kita coba untuk yang versi punya kita sendiri. Dari mempelajari di sampel, kita bisa masuk ke aset kita. Jadi di yang sebelumnya di sini desain background, di tampilannya kanvasnya seperti ini. Kemudian untuk scriptnya ada di sini. Nanti kita coba satu-satu. Oke, di sini berarti saya masukkan insert atau create ya. Create di sini input system, input action. Jadi untuk di sini saya tulis player
player. Oke, di sini player di sini saya coba klik kali untuk melihat di bagian sini seperti halnya ini. Kita buat action mapnya. Sini player map, dan actionnya di sini saya ganti move, kemudian di sininya ganti ke value, kemudian di sininya vector 2, kemudian cukup move aja dulu karena memang saya mau tambahkan di sini cukup move dulu. Oke, kemudian di bagian canvas ini saya coba masukkan image-nya, UI image. Jadi image di sini saya mau taruh di pojok sini karena ini saya nggak pakai dulu. Button kiri, button kanan ini saya nggak pakai karena dinonaktifkan dulu. Button kanan sama button kiri dinonaktifkan dulu. Jadi saya pakai image untuk masuk ke sini. Caranya dengan klik bagian ini, kemudian kalau misalnya mau taruh di pojok, shift taruh pojok sini. Ini untuk yang anchornya. Kemudian kalau misalnya posisinya pakai ALT, ALT-nya kita set di klik ALT, kemudian taruh di pojok. Nah, gitu. Hasilnya seperti ini. Tapi kadang-kadang nanti ALT shift itu suka merubah bahasa kita ya, jadi harus diperhatikan. Ini anchornya kita nggak perlu permasalahkan kayak yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita harus set di sini, di pojok-pojok bagian tertentu. Jadi cara untuk praktis yaitu dengan menggunakan di canvas itu di bagian ini, scale with screen size. Jadi yang awalnya konstan seperti ini kan konstan. Kemudian kalau misalnya ada perubahan dia nggak bergeser, tapi kalau misalnya pakai scale with screen size dia akan mengikuti. Ini contoh screen resolutionnya seperti yang contoh 1920, kemudian di sini 1080 layaknya game Android yang sekarang ya. Pixelnya kadang-kadang yang 1080 pixel. Jadi di sini kita pakai image tadi. Jadi kalau mau digeser atau mau diganti scale-nya juga bisa di sini. Positionnya Y-nya misalnya di sini tambahkan 10, atau kalau misalnya terlalu sedikit tambahkan lagi 100. Kemudian Y-nya juga sini 100. Oke, kemudian sini anchornya udah nggak perlu di set lagi. Kalau misalnya mau diperbesar seperti ini. Oke, di sini masuk setelah image kita jadikan di bagian move ini binding. Jadi bindingnya ke gamepad left stick ya. Jadi nanti ini akan kita jadikan action buttonnya ke bagian move ini, jadi untuk move. Jadi kalau misalnya kita cek ini nanti tinggal disesuaikan aja ya. Kalau tinggal dicek di sini, jadi seperti ini belum bisa di drag ke kanan ke kiri ya. Jadi bisa di setting di bagian image ini, jadi ditambahkan komponen ya, komponen screen stick. Jadi di sini movementnya bisa tambahkan 50 atau 100. Jadi itu nanti ke bagian kiri, ini ke gamepad left stick. Oke, ini udah nggak perlu dirubah, ini use selected. Oke, kita coba dulu di save, kemudian play. Oke, sudah ada pergerakan di sini. Nah, tadi tentang perihal download tadi ya, download yang bagian ini ya. Jadi on screen ini bisa kita ambil jadi di joysticknya. Jadi kalau kita ke Explorer ini kita bisa cari di mana tadi simpannya, kemudian misalnya saya di F, terus di Unity, kemudian di ini on screen control, kemudian di sini di bagian sprite, kemudian banyak pilihannya, kemudian flat light. Nah, ini dari sini kita bisa pakai yang ini dan ini. Caranya dengan memasukkannya ke editor. Jadi ini kita masukkan ke bagian project, di bagian ini ada skin, ada script, kita masukkan di sini aja dulu di bagian ini. Oke, jadi di sini oh ya ini belum di save ya. Jadi kalau misalnya ini mau di save otomatis klik aja yang bagian auto save di sini. Nah, ini dia udah ke save. Jadi nanti di sini dia memiliki kayak bagian actionnya. Di sini flat light, jadi di sini sudah ada bentukannya kayak gini. Jadi image tadi kita mau tambahkan sesuai dengan sprite editor ini. Jadi di sini kita rubah sprite-nya di sini dengan mendrag ini ke bagian sini. Nah, jadi berubah dia tombolnya seperti ini. Jadi bebas mau ganti yang mana ya. Tapi ini lagi main jadi hilang lagi tuh. Nah, hilang lagi ya. Jadi ini ke sini, di drag ke bagian ini. Oke, nanti berubah seperti ini. Oke, ini udah selesai pada tahapan tampilannya. Baru kita ke bagian script. Kita ke bagian
bagian scriptnya. Script tetap digerak ya, karena memang kita pakainya yang di sini kan yang gerak untuk player. Jadi kalau sebelumnya lupa ya dibuka-buka lagi video yang sebelumnya. Jadi pergerakan ini yang akan kita jadikan pedoman untuk ke bagian kanan, kiri, dan seterusnya. Oke, ini gerak. Jadi awalnya dulu kita pakai tombol right atau keycode ini untuk bisa masuk ke kiri dan ke kanan dan seterusnya. Nah, di sini kita akan coba memasukkan input system. Jadi dalam memasukkan input system itu kita bisa tambahkan di sini engine-nya, yaitu sini saya tambahkan di akhir using Unity. Kita ikuti pedomannya. Ikuti pedoman di sini. Instalasi sudah selesai, konsepnya. Jadi di sini seperti ini, workflow-nya. Jadi kayak gini. Kemudian embed action asset. Ini juga seperti ini. Bisa kita lihat. Ini input engine, input system. Jadi di sini input engine, Unity, engine, input system. Oke. Kalau ini dari panggil, kita baru bisa masukkan di bagian bebas yang mau di manapun ya, apakah di start dulu atau misalnya void tambahkan di bagian ini. Pastikan di sini kita tambahkan public input action asset. Jadi di bagian sini saya paling bawah aja. Input action asset sama di sini private input action, move action. Jadi ini nanti akan muncul karena sifatnya publik, nanti muncul di editor. Kemudian yang ini interaction move action, ini yang kita untuk jadikan di bagian di bawah. Oke, di sini kita bisa masukkan ini di start ya. Jadi bisa juga di void wake. Jadi kalau kita mau ikuti ini, kita bisa pakai ikuti ini. Jadi kita tambahkan satu bagian function. Oke, void wake di sini move action dan action map. Nah, di sini kembali ke editor. Editornya di sini tadi actionnya apa? Action mapnya player maps. Jadi di sini kita masukkan di sini, kemudian kan actionnya di sini move-nya M-nya gede ya. Ini gede. Oke. Terus di sini action mapnya kita ganti gini, kemudian kan actionnya ini karena kita nggak pakai yang jump, kita nanti skip dulu. Jadi bisa teman-teman bisa pakai untuk bagian kan action jump. Oke. Sini kita mau fokus ke move aja dulu. Oke, move. Kemudian di sini kita ikuti lagi bagian ini, update-nya di sini. Jadi di bagian ini ya. Jadi kita jadikan move vectornya. Jadi move action read value vector 2 di sini. Di scriptnya tadi di sini bagian update di sini. Jadi nggak masalah ya kalau yang tadi yang right yang left-nya masih ada, nggak perlu diubah, tetap dibiarkan aja. Jadi di sini Iftana input keycode jadi gini bagian ini supaya ada lihat ya move vector, move action, read value dari yang awake tadi. Nah, ini juga bisa misalnya taruh di start juga bisa ya. Kemudian on enable ini kita kasih juga ini on jamnya enggak karena kita belum pakai on jam. Nah, on enable dan on disable nya kita pakai untuk di bagian bawah sini. Oke, ini message gameplaynya sesuai yang ada di editor player maps action mapnya. Oke, ini nanti akan menyesuaikan di sini. Oke, kita cek dulu apakah sudah ada perubahan atau belum untuk si player. Di sini kanan ke kiri, di sini ditanyakan ada di bagian konsol. Di sini bagian yang 46 dan juga 158. Nah, di bagian ini tentunya harus diperbaiki dulu 46 dan juga 158. Ini 158 itu di bagian ini action player maps, 46 nya di bagian ini move action player map action move. Jadi sini belum ada objeknya, kita ambil objeknya berdasarkan apa yang ada di dalam image tadi ya. Untuk si player gerak tadi si player belum dikasihkan public actionnya di sini, jadi bisa ambil dari player action yang di sini. Oke, kita ke aset tadi move ini player di player tadi bisa di drag dari sini ke mana tadi, ke bawah itu di action. Nah, actionnya di sini input action player set. Oke, ini aja deh, nggak perlu di drag ya, ada di sebelah sini.
input action asset. Ini kan player input action asset. Jadi di sini yang akan kita jadikan objeknya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita play. Jadi di sini ke kanan, ke kiri belum bisa. Kita coba lagi. Cuman untuk konsolnya sudah oke. Tinggal di bagian playernya belum mau ya ke yang kita tuju. Oke, jadi kita lupa ya di bagian ininya. Jadi ada satu hal yang belum ditulis di sini, yaitu bagian ini ya, transform dari translate, transform, klik translate untuk move vector ya, vector. Sini tinggal copy kali speed kali delta time untuk time nya, karena memang di sini yang menjadikan dia itu bergerak dan juga kecepatan geraknya. Oke, ini jadi kita save. Dan kita ke editor sini, kita coba lagi. Oke, kita ke kanan, oke bisa, ke kiri bisa. Ini oh jadi ke atasnya jadi loncat ya, atasnya jadi loncat. Cuman animasinya tidak seperti yang kemarin ya. Kalau kemarin saya coba pakai keyboard, ini ke kanan, nah kayak gini, kiri gini. Jadi kalau di sini begini, sini gini. Karena memang kenapa? Karena memang di codingannya tidak seperti yang kerai. Kalau misalnya kerai seperti ini misalnya gitu, ada pindah. Kemudian kalau misalnya lari ini jadi true, jadi animasinya nyala gitu. Jadi ini bisa ditambahkan pada saat enable gitu. Jadi pas enable kita di sini di action render enable itu kita tambahkan aja yang bagian kondisi ya. Cuman kondisinya di sini harus disesuaikan lagi kira-kira dia itu arahnya kemana. Jadi harus dicek arah dulu. Jadi arah ke kanan atau ke kiri dan seterusnya. Jadi mulai ini enaknya pakai yang versi 3D ya. Kalau 3D itu vektornya itu nggak perlu ada perpindahan ke kanan ke kiri dan seterusnya, karena memang 3D itu bentuknya 3 dimensi, jadi bisa manuver kemanapun. Oke, untuk bagian ini saya rasa cukup. Ini sudah berhasil, tinggal masalah flipnya aja. Nah, nanti kalau misalnya mau butuh perubahan image, tinggal rubah aja di bagian image. Cukup sekian untuk hari ini dan juga untuk kesempatan ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.